Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin Warbreaks Logic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Beberapa kelas yang kuat bahkan dapat membangkitkan diri mereka sendiri dengan merapal mantra saat dalam bentuk jiwa mereka. Jiwa itu penting, baik bagi orang biasa maupun orang yang berkuasa. Tetapi patung ini menyedot jiwa mereka. Orang-orang yang bergabung dengan agama tersebut masih terlihat sama seperti sebelumnya. Tetapi kepribadian mereka berubah total. Dan perubahan itu harus dihubungkan dengan hilangnya jiwa mereka. Zhao Ji pun bertanya-tanya apa yang akan dilakukan patung itu dengan jiwa-jiwa yang dikumpulkannya. Di samping itu, Liu Yuhan menilai bahwa semua orang akan mati jika terus begini. Dirinya tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Liu Yuhan pun meminta Zhao Ling untuk segera bangun. Melihat sentuhan dan panggilan tidak berhasil, Liu Yuhan pun seketika merapal sebuah ice pill untuk membekukan Zhao Ling. Di saat tubuh Zhao Ling perlahan membeku, Liu Yuhan menilai bahwa cara ini bekerja. Namun secara tiba-tiba sihir ini malah terhapus. Dan ini mengagetkan Liu Yuhan. Lalu Bishop sendiri menyadari bahwa ada seseorang di sini yang tidak terkena hipnotis. Dan seketika Bishop mengaktifkan skill Black Flame dan melepaskannya ke arah Liu Yuhan. Zhao Yi yang memperhatikan hal ini seketika bersiap melepaskan skill Holy Protection ke arah Liu Yuhan. Namun seseorang sudah lebih dulu mengaktifkan Shining Shield melindungi Liu Yuhan dan memblokir serangan Bishop. Di saat itu orang itu pun seketika memberikan serangan balasan berupa Shining Light. Namun Bishop dengan mudah menepis serangan ini. Melihat serangan tadi adalah sihir cahaya, Bishop menyebut bahwa dia seseorang dari Istana Cahaya. Dan diketahui wanita ini adalah Liuran, seorang Light Mage level 25. Liuran menilai ini tidak mungkin. Dirinya meningkatkan mantra Shining Spell ke level 15 itu langsung mengalahkan Golden Bear level 26 sebelumnya dengan sekali serang. Kini penganut aliran sesat itu menangkisnya hanya dengan lambaian tangannya. Liuran pun tidak menyangka mereka jauh lebih kuat dari yang dirinya harapkan. Dirinya harus mengungsi sekarang dan segera Liuran mencoba menggunakan teleportation scroll. Bishop pun menyebut bahwa Liuran sangat berani mengganggu ritualnya dan berpikir Liuran bisa melarikan diri. Ini bukan tempat di mana Liuran bisa datang dan pergi dengan bebas. Dan seketika Bishop mengaktifkan Swamp Spell hingga tindakan Liuran yang ingin lari menggunakan teleportation scroll terganggu. Di saat Liuran ingin melepaskan diri dari Swamp Spell, dua anggota Bishop melepaskan Windblade dan Fireball. Melihat serangan ini dengan cepat, Liuran merapal sebuah sihir perlindungan dan menahan serangan ini. Liuran pun tidak menyangka ada dua penyihir bersama Bishop. Liuran pun menilai kalau saja ada satu penyihir lagi, dirinya bisa menggunakan skill teleportation saat mereka sedang merapal mantra. Kembali Liuran memberikan serangan balasan kepada anggota Bishop. Menurut Liuran, yang lebih parahnya lagi, kelas petarung jarak dekat lainnya sedang mendekat. Kalau dirinya mendekat, dirinya dipastikan akan mati. Dirinya dibesarkan oleh pengadilan cahaya sejak dirinya terbangun sebagai Light Mage kelas tersembunyi di usia 18 tahun. Setelah 4 tahun berlatih, Liuran kira dirinya bisa menghancurkan kegiatan aliran sesat ini pada kali pertama keluar.
Liuran pun bertanya-tanya apakah dirinya akan mati di sini. Zhao Yi yang terus memperhatikan hal ini menghela nafasnya karena melihat Liuran terdesak. Zhao Yi pun seketika mengaktifkan skill Hammer of Repentance dan seketika memukul dua anggota Bishop hingga memicu ledakan di gedung tersebut. Liuran yang menyaksikan hal ini kaget dengan serangan luar biasa kuat ini. Liuran pun bertanya apakah mereka berdua sudah mati. Si Yu Yuan pun seketika panik dan menyebut bahwa ada pengganggu lainnya. Dan kehadiran ini begitu kental dan suci. Bishop yang memperhatikan Zhao Yi pun menyebut bahwa Zhao Yi adalah kesatria istana kelas atas. Sedangkan Zhao Yi menyebut Bishop sebagai sampah penganut aliran sesat yang berdosa. Lalu Liuran menilai bahwa dua penyihir dan seorang prajurit semuanya di atas level 25 dengan perisai sihir aktif. Bahkan kelas level 29 pun tidak bisa membunuh mereka secara instan. Liuran pun bertanya-tanya apakah Zhao Yi kelas kebangkitan sekunder. Dirinya tahu anomali ini pasti telah diperhatikan oleh Istana Cahaya. Kemudian Bishop yang mendengar kata-kata Zhao Yi menyebut Zhao Yi arogan dan meminta anggota yang lain untuk maju. Namun dengan cepat Zhao Yi menjatuhkan anggota Bishop. Bishop pun nampak kaget karena Zhao Yi menjatuhkan mereka hanya dengan satu gerakan. Ini sangat mustahil. Bishop pun merasa bahwa dirinya harus lari. Dan seketika Bishop meminta si Yu Yuan untuk maju menghentikan Zhao Yi. Dan kembali Zhao Yi menebas si Yu Yuan dengan mudah. Zhao Yi pun seketika meminta kupu-kupu luar angkasa untuk mengikuti Bishop. Lalu Liuran pun mendekat kepada Zhao Yi dan menyapanya. Liuran pun memberi hormat kepada Zhao Yi sebagai penyihir suci tingkat tinggi. Liuran pun seketika memperkenalkan dirinya sebagai Like Mage dari Istana Cahaya. Dalam pikiran Liuran, sekarang setelah dirinya memperhatikannya lebih dekat, ini bukan sekedar kehadiran suci yang kental. Ini adalah cahaya suci itu sendiri yang dipersonifikasikan. Dirinya bahkan dapat merasakan kegembiraan yang terpancar dari cahaya suci di sekelilingnya. Zhao Yi seketika menyebut bahwa Liuran dari Modu dan mengapa Liuran ada di sini. Liuran pun mengatakan bahwa dirinya keluar untuk berpetualang dan menerima misi di sini. Liuran juga mengucapkan terima kasih karena semua ini berkat Zhao Yi. Jika tidak, dirinya akan mati. Lalu Liuran bertanya Zhao Yi dari golongan mana di istana. Dirinya belum pernah melihat cahaya suci yang begitu kuat. Zhao Yi pun menyebut bahwa dirinya bukan dari Istana Cahaya. Liuran pun kaget mendengar Zhao Yi mengatakan bahwa dia bukan dari Istana Cahaya. Liuran kembali bertanya siapa lagi kalau bukan seseorang dari Istana Cahaya yang bisa memiliki kehadiran suci yang begitu pekat. Dalam pikiran Liuran, Liuran pun bertanya-tanya apakah Zhao Yi sang putra suci. Putra-putra suci dan putri-putri suci adalah gelar yang diberikan kepada para jenius teratas dalam istana. Itu juga merupakan pusat kekuasaan. Mereka menerima sumber daya terbanyak untuk budidaya. Tentu saja kekuatan mereka harus sesuai dengan sumber daya yang mereka terima. Mereka tak terkalahkan di antara rekan-rekannya dan bahkan dapat bertarung lintas level. Untuk mencegah menjadi sasaran para demon dan penganut aliran sesat, para putra dan putri suci akan menyembunyikan identitas mereka sebelum menampakkan diri. Hanya kalangan tingkat tinggi dalam istana yang mengetahuinya. Kemudian Liuran pun memanggil Zhao Yi dengan sebutan yang mulia serta bertanya apakah mereka akan membangunkan orang-orang. Zhao Yi pun mengatakan bahwa mereka tidak akan membangunkan orang-orang. Mereka sudah membuat keributan, tunggu saja pihak keamanan publik yang menanganinya. Semuanya rumit, membangunkan orang-orang sekarang akan menimbulkan kepanikan yang tidak diinginkan. Keamanan publik berpengalaman dalam menangani anomali. Keamanan publik lebih siap menangani masyarakat. Liuran pun menyebut Zhao Yi penuh perhatian. Lalu Zhao Yi pun kini mulai memanjatkan doa untuk mereka yang tersesat dan mengaktifkan Raven Skill untuk mengoleksi Will of Raven. Hingga Zhao Yi berhasil mengumpulkan 4 Will of Raven. Zhao Yi yang melihat hal ini merasa ini terlalu sedikit. Dirinya sengaja membiarkan Bishop melarikan diri dan menyuruh kupu-kupu angkasa mengikutinya dan melacak lebih banyak pengikut. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengejarnya. Di samping itu, Liuran yang memperhatikan Zhao Yi menilai
Dirinya memiliki skill Raven juga, tetapi tidak sekuat Jiaoyi. Afinitasnya dengan elemen cahaya sangat tinggi. Kekuatan miliknya pasti akan tumbuh jika dirinya mengikuti Jiaoyi untuk budidaya. Namun Liuran bertanya-tanya apakah Jiaoyi akan mengizinkannya. Tak berselang lama pasukan keamanan pun datang ke TKP. Pasukan keamanan publik Longfeng meminta mereka untuk menurunkan senjatanya dan angkat tangan mereka. Lalu kapten dari keamanan publik di operasi ini bernama Wang Hao. Wang Hao pun memperkenalkan dirinya kepada Liuran dan bertanya kepada Liuran apa yang terjadi di sini. Liuran pun memberi hormat kepada Kapten Wang Hao dan menjelaskan bahwa iman suci adalah suatu aliran sesat. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menarik warga biasa dan bersiap mengambil jiwa mereka untuk dikorbankan. Wang Hao pun kaget mendengarnya. Wang Hao pun bertanya apakah Liuran yang menghentikan mereka. Liuran pun tidak membenarkan hal itu. Di saat Liuran ingin memberitahu Wang Hao, nyatanya Jiaoyi sudah menghilang dari area itu. Dan ini membuat Liuran bertanya-tanya kemanakah Jiaoyi pergi. Liuran pun sangat frustasi dan bertanya mengapa putra suci itu meninggalkan dirinya begitu saja. Sedangkan Wang Hao pun meminta pasukannya untuk mengevakuasi massa, serta memastikan keamanan mereka dan hindari menimbulkan kepanikan. Lalu Wang Hao meminta tim 2 untuk menyelidiki tempat kejadian perkara dan kumpulkan barang bukti. Jangan lepaskan barang mencurigakan apapun. Lalu Wang Hao meminta tim ketiga untuk menyembuhkan para korban dengan cepat serta prioritaskan yang terluka parah dan pastikan mereka hidup. Di saat orang-orang mulai sadar, mereka pun nampak bingung seperti sedang bermimpi indah. Mereka pun bertanya-tanya di manakah mereka sekarang berada dan mengapa seluruh tubuhnya terasa lelah, kepalanya terasa berat seperti ada yang memukulnya hingga pingsan. Lalu Jiang Chang yang baru sadar pun merasa kepalanya pusing dan seketika bertanya kepada rekan-rekannya apakah mereka melakukannya. Liu Yuhan pun bertanya apa yang Jiang Chang bicarakan. Mereka semua terhipnotis oleh iman suci. Dirinya hanya bisa lolos berkat magic talisman. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya di luar imajinasinya. Iman suci membawa setidaknya 5 kelas di atas level 25. Jiang Chang pun kaget mendengarnya. Jiang Chang pun bertanya bagaimana mereka bisa hidup. Liu Yuhan menyebut bahwa laki-laki yang mereka nilai sebelumnya, dia tampaknya seperti kelas keyakinan sekunder yang terbangun. Dia membunuh mereka semua dalam satu pukulan. Jiang Chang pun bertanya-tanya soal kelas kebangkitan sekunder yang elit ini. Jiang Chang pun baru ingat dengan robot-robotnya. Pasti sudah merekam pertarungannya. Mereka bisa mengunggahnya secara daring dan mengumpulkan pengaruhnya. Di saat Jiang Chang mengambil robot-robotnya, di saat itu terjadi sebuah getaran yang mengakibatkan beberapa lampu gantung lepas dan kaca jendela pecah. Kemudian di tempat lain, Bishop yang kabur pun kini sampai di suatu tempat. Bishop pun nampak kesal dan bertanya-tanya siapa Jiaoyi ini. Bagaimana bisa orang seperti itu muncul di kota Longfeng? Lalu Bishop pun merasa dirinya sudah bersembunyi. Mustahil untuk menarik perhatian seseorang sekuat ini di pengadilan cahaya. Dan orang-orang bodoh dari istana itu semua dikirim pergi dengan hipnotis tanpa masalah. Tidak seorang pun seharusnya menemukan dirinya. Ritualnya terganggu dan mereka kehilangan 4 orang penganut agama yang taat. Tuannya pasti sangat marah. Dengan ini apa yang harus dirinya lakukan? Di samping itu Jiaoyi yang mengikuti jejak kupu-kupu luar angkasa pun kini mengaktifkan Space Location. Di mana Jiaoyi membuka jalur dimensi untuk melakukan teleportasi ke tempat kupu-kupu luar angkasa. Lalu saat ini Bishop yang kembali menemui tuannya pun disambut oleh tuannya dan mengucapkan selamat datang kepada Bishop Feng yang kembali. Tuan Bishop pun mengatakan bahwa dirinya merasakan hilangnya 4 orang kepercayaan yang berharga. Tuan pun bertanya kepada Bishop Feng apa yang telah terjadi. Bishop Feng pun menjelaskan kepada masternya bahwa telah terjadi kecelakaan. Seorang pria dengan elemen cahaya yang kuat menerobos masuk, mengganggu ritual dan membunuh orang-orang mereka. Dia sangat kuat dan dirinya bukanlah tandingannya. Tuannya pun bertanya mengapa Bishop Feng masih hidup. Bishop Feng pun menyebut bahwa ini salahnya.
Dirinya mohon kepada tuannya untuk mengampuni nyawanya. Dirinya bersedia bertobat atas dosa-dosanya dengan mencari lebih banyak pengorbanan untuk meniadakan kerugian. Tuannya pun seketika marah dan menyebut Bishop Feng bodoh dan tidak berguna. Bishop Feng kembali mengatakan bahwa dirinya akan berusaha semampunya. Tetapi orang misterius itu terlalu kuat, dirinya tidak berdaya. Lalu di tempat yang sama, Zhao Ye pun telah menyusup di sana. Zhao Ye pun menilai bahwa bola hitam itu memancarkan energi jahat yang sangat padat. Sepertinya ini adalah inti yang sebenarnya. Dan jumlah penganut aliran sesat di sini hampir 100. Mereka tidak melakukan semua ini hanya untuk memanen beberapa jiwa. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang bekerja. Lalu tuannya pun meminta Bishop untuk mencukupkan ini. Alasan Bishop Feng tidak berarti apa-apa. Pengorbanan mungkin telah terganggu, tapi ritual itu sendiri telah selesai. Rencana mereka tetap tidak berubah. Lalu Bishop Feng pun menyebut bahwa maksud tuannya adalah pengorbanan itu berhasil. Tetapi bahkan jika pengorbanan itu terganggu, kebutuhan jiwa tuan tidak lengkap. Bukankah ini tuan marah? Tuan pun kembali menyebut Bishop bodoh serta bertanya apakah Bishop Feng pikir mereka mengandalkan pengorbanan di seluruh kota hanya untuk jiwa-jiwa yang malang itu. Lalu Tuan pun memanggil Bishop Su. Bishop Su pun mengatakan bahwa dirinya ada di sini. Dan diketahui Bishop Su adalah seorang Shadow River level 43. Tuan pun meminta Bishop Su menjelaskan kepada Bishop Feng yang bodoh ini. Bishop Su pun mengerti. Bishop Su mengatakan bahwa tuannya sedang mempersiapkan rencana hebat yang dapat menggulingkan seluruh dunia. Tahun ini Iman Suci telah melaksanakan pengorbanan sebanyak 307 kali. Lokasi setiap pengorbanan dipilih dengan cermat dan ditempatkan di titik-titik utama di sekitar kota Longfeng. Bersama-sama mereka membentuk formasi besar yang menyelimuti seluruh kota ini yang dikenal sebagai formasi neraka kekacauan. Untuk rencana besar ini mereka mengatur agar para penganut aliran berbaur dengan masyarakat kota Longfeng dan menyebarkan kepercayaan suci kepada masyarakat luas. Menarik mereka yang memiliki keinginan besar untuk memasuki iman suci dan memperluas kekuatan mereka. Menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk rencana tersebut. Pada saat yang sama mereka melonjak pasukan air kota dengan ramuan khusus tanpa warna dan hambar. Secara halus melemahkan tubuh dan pikiran. Membuat populasi lebih rentan terhadap kendali mereka. Mendengar semua ini, Zhao Yi menilai bahwa ini tidak mengherankan kelas-kelas itu mudah terhipnotis. Zhao Yi pun bertanya-tanya apa tujuan mereka dengan mengaktifkan formasi neraka kekacauan. Lalu Bishop Su kembali mengatakan selain itu mereka menggali terowongan rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan setiap titik pengorbanan. Terowongan ini dipenuhi dengan rune dan formasi. Untuk memandu dan mengumpulkan energi, formasi telah aktif malam ini. Jiwa dan energi kehidupan seluruh kota sedang dihisap dan dikumpulkan dalam segel penguasa kekacauan. Dengan mengorbankan jiwa dan seluruh kehidupan kota, penguasa kekacauan akan bangkit. Dia akan membawa kegelapan dan kekacauan tak berujung untuk membentuk kembali dunia. Penguasa kekacauan yang agung akan segera bangkit. Zhao Yi yang mendengar semua ini akhirnya mengetahui tujuan dari mereka mengaktifkan formasi neraka kekacauan, yaitu untuk membangkitkan Evil God sang penguasa kekacauan. Zhao Yi pun merasa ini tidak bisa dibiarkan, membangkitkan Evil God dengan mengorbankan nyawa seluruh kota, dan Zhao Yi pun kini mulai bersiap melakukan serangan. Di samping itu, Bishop Feng yang mendengar semua penjelasan ini meminta maaf kepada tuannya karena tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Tuan pun menyebut Bishop Feng sangat bodoh bagaimana dirinya bisa mempercayakan tugas sepenting itu pada Bishop Feng. Namun di saat itu, Tuan pun merasakan energi abnormal di sekitarnya dan bertanya siapakah itu serta memberikan gelombang serangan ke asal energi abnormal ini. Dan seketika gelombang serangan ini mengarah ke tempat Zhao Yi hingga memicu sebuah ledakan. Namun di saat itu Zhao Yi telah mengaktifkan skill Holy Thunder Form of Apocalypse, di mana pada bentuk ini status resistensi meningkat sebesar 50%, resistensi guntur meningkat 50% berlangsung selama 14 detik, dan memblokir serangannya dengan Sword Flash. Di saat itu Bishop Feng pun nampak panik karena kembali bertemu Zhao Yi.
Sedangkan Bisapsu seketika maju menerjang Jiaoyi serta melepaskan skill Shadow Spaceless. Melihat serangan ini, Jiaoyi pun merespon serangannya dan menyerangnya dengan skill Holy Thunder Blade of Vanishment. Hingga dua serangan ini saling beradu. Tuan pun ternyata mengenali sosok Jiaoyi, musuh yang bertemu di jalan sempit. Bishop Feng pun mengadu bahwa Jiaoyi lah yang mengacaukan ritual di pusat perbelanjaan Hengyang. Dia berani datang ke kantor pusat mereka dan sekarang dia tidak akan pernah kembali. Namun Tuan sangat marah kepada Bishop Feng karena begitu ceroboh membiarkan Bishop Feng diikuti. Dirinya bisa mengambil nyawa Bishop Feng sekarang juga. Bishop Feng berani membanggakan diri meskipun Bishop Feng sangat bodoh. Apakah Bishop Feng pikir Bishop Feng bisa menjadi seseorang Bishop jika bukan karena hubungan darah Bishop Feng yang menyedihkan? Lihat diri Bishop Feng terlahir rendah jika bukan belas kasihan dirinya. Bishop Feng akan tetap menjadi seekor semut selamanya berada di bawah kakinya. Bishop Feng begitu sombong mengatakan bahwa jangan biarkan Jiaoyi kembali. Dirinya pikir Bishop Feng tidak akan tahu bagaimana Bishop Feng akan mati. Kemudian kini Jiaoyi dan Bishop Su masih beradu kekuatan. Lalu di saat Jiaoyi mengambil langkah mundur dan mencoba menyilai Bishop Su dengan matanya, Jiaoyi menilai Bishop Su jauh lebih kuat dari Bishop sebelumnya. Kelas kebangkitan sekunder yang sebenarnya. Dirinya bahkan harus berjuang untuk mengimbanginya. Lalu Bishop Su saat ini kembali melepaskan skill dengan nama Phantom Skyte. Hingga gelombang ini menyerang Jiaoyi dari berbagai sudut hingga menimbulkan kerusakan dan mengganggu aksi Jiaoyi. Namun melihat serangannya tidak berdampak, Bishop Su menyebut seorang Saiyan Connect level 29 saja bisa menerima 3 pukulan dari dirinya. Ini sangat lucu, namun ini akan segera berakhir di sini dan kembali Bishop Su bersiap menyerang menggunakan skill Dark Cyclone. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.